Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Bapak Ibu yang sholat Isya dan tarawih yang Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan berkah Allah kepada kita, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa dengan baik dan bisa melaksanakan sholat Isya dan tarawih. Salawat dan salam yang mudah selalu tercurah kepada semua kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya yang berusaha istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum sholat dimulai, ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan. Pertama, yang akan bertindak sebagai imam sholat pada malam hari ini adalah Ustaz Muhammad Diri. Kemudian beliau telah bersama kita. Kedua, hasil tarawih tadi malam sebesar 1.885.000 rupiah. Terima kasih kepada para jamaah yang telah menginfakkan rezekinya, dan mudah-mudahan Allah dalam berlipat ganda. Amin. Ketiga, pada rekan soleh semuanya, tolong saat sholat dan ceramah supaya ketenangan. Mainnya nanti setelah selesai. Keempat, yang akan membaca ceramah pada hari ini adalah Sam dan Jimin. Demikian informasi yang perlu kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin, a'udzu bika rabbi an yahdurun. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, para jamaah kaum muslimin rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, para remaja, adik-adik yang Masya Allah luar biasa. Saya bangga sekali, adik kecil tadi sudah berani tampil di tengah-tengah ratusan jamaah. Ada ratusan, enggak ya? Lebih 200 kurang ya. Masya Allah, masih kecil sudah berani. Kalau mau dibuktikan, besok gantian sama bapak-bapak yang berdiri. Ada yang berani? Ya, insya Allah. Tadi kalau diselesaikan surah Al-Fajr itu satu halaman, ya. Jadi Masya Allah luar biasa. Tadi satu lagi surah apa? Al-Ma'un ya, surah Al-Ma'un. Masya Allah. Mudah-mudahan jadi ahlul Quran insya Allah ya. Anak-anak kita jadi ahlul Quran. Ini tradisi yang baik. Di Masjid Al-Awwal mulai menampilkan anak-anak yang kecil-kecil ya untuk tampil. Mereka berani untuk membacakan ayat-ayat Al-Quran di depan bapak ibunya, di depan para orang tuanya. Jadi insya Allah ini masa depan cerah buat Al-Awwal ya. Nanti yang jadi imam sudah kelihatan ya Pak ya. Tadi kan yang adik pertama tuh yang laki-laki, insya Allah calon imam di Al-Awwal insya Allah. Bapak Ibu hadirin yang Allah muliakan, sehat semuanya? Alhamdulillah ya. Saya berarti 2 tahun gak ke Al-Awwal ya. Dari mulai maskernya nutup sampai maskernya agak ke bawah dikit. Ini pertanda mudah-mudahan udah mau selesai Pak ya, insya Allah. Jangan muncul varian yang macam-macam. Cukuplah variannya esteller, kolab ya,
apa es campur itu aja lah yang keluarnya. Ya, insya Allah sehat mudah-mudahan. Walaupun kita tetap ikhtiar waspada, harus terus, itu kewajiban kita sebagai manusia yang banyak kelemahannya. Bapak Ibu hadirin yang Allah muliakan, tema kita malam hari ini adalah bersegera menuju ke masjid ketika mendengar seruan azan. Memang itu tema yang diminta. Bersegera menuju ke masjid jika mendengar seruan azan. Masya Allah, indah sekali. Hari ini diundang azan, semuanya datang ke masjid. Luar biasa, Masya Allah. Mudah-mudahan kita istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah, kita lihat bagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu keterangan hadis disebutkan bahwa kana yakunu fi mihnati ahli fa idza sami'al adzan kharaja. Rasulullah itu, Bapak Ibu pengen tahu Rasulullah kayak gimana? Rasulullah itu selalu terlibat dalam urusan keluarganya, urusan rumah tangganya. Dalam hal ini artinya membantu istrinya. Ibu-ibu tolong jawab saya. Di sini apakah suaminya bantuin ibu-ibu? Takut gak ya? Bu, bantuin gak suaminya? Bantuin nyuci gak? Bantuin ngejahit baju gak? Nyetrika? Enggak, yang kenceng Bu, nyetrika. Ada yang begini-gini enggak? Insyaallah. Ya, kata suaminya, saya kan udah kasih tuh uangnya. Buat apa? Buat apa namanya? Manggil atau nyari pembantu. Ya udah, insyaallah. Suami memang enggak kalah ya. Ada aja alasan. Tapi jamaah rahimakumullah, saya ingin menggambarkan Rasulullah itu di rumah bersama istrinya itu bantuin istrinya, sampai disebutkan Rasul juga biasa tuh yang namanya ngejahit kancing yang copot. Kancingnya copot tuh dipasangin sama Nabi, ya, pasangin sama Nabi. Itu baginda Rasulullah, makhluk yang mulia, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, dijamin masuk surga. Kita dijamin masuk surga enggak? Allahu a'lam bis-shawab. Tapi kita pengen masuk surga. Jadi jemaah rahimakumullah, kalau kita melihat yang sederhana-sederhana ini, ternyata di antara ciri orang-orang yang ahli surga itu kayak begitu tuh, di antaranya di tengah keluarganya bantuin istrinya. Masya Allah, itu di antaranya. Karena kan kita harus simpulkan semuanya. Jadi dari ujung rambut sampai ujung kaki dan seluruh aktivitas Nabi, itulah kehidupan Nabi yang luar biasa. Beliau bantuin istrinya, ya, nolongin istrinya, dan nolongin keluarganya. Bahkan beliau yang paling baik kepada keluarganya. Masya Allah, mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk bisa baik kepada keluarga. Kemudian dijelaskan di situ, faida sami'al adzan, kalau Nabi lagi bantuin istrinya, kemudian dengar adzan, kharaja. Nabi tinggalkan perbuatan itu, kemudian Nabi berangkat ke masjid, memenuhi panggilan azan. Insyaallah. Nah, ini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau beliau mendengar azan dalam kondisi di mana dia sedang bantuin istrinya, sedang beraktivitas yang lainnya, kharaja. Dia tinggalkan itu, kemudian dia keluar menuju seruan azan. Jamaah rahimakumullah, kenapa Rasulullah sampai seperti itu? Maka Rasulullah dalam hadis yang lain menyampaikan kepada kita, apa kata baginda Rasul? Lau ya'lamun nas ma fin nida was-saffil awal. Andai manusia tahu apa rahasia di balik an-nida, seruan adzan, was-saffil awal, dan saf pertama. Pak, yang di saf pertama coba lihat ada apa, Pak? Lihat di karpetnya ada apa? Kata Rasulullah, andai manusia tahu rahasia di panggilan adzan dan saf pertama, summa lam yajidu illa ay yastahimu alaih lastahamu. Kemudian untuk dapat saf pertama itu tidak akan diraih kecuali dengan cara diundi.
ngejar undian, cari undian, beli tiket, ya, lastahamu, maka dia berlomba-lomba untuk membeli itu. Ya, dia berlomba-lomba untuk membeli itu. Subhanallah, kemarin itu di Mandalika ada apa, Pak? Hah? MotoGP. Orang berlomba-lomba ke Mandalika pengen lihat MotoGP. Padahal katanya, saya ngobrol dengan yang siapa? Yang kemarin ke sana, dia bilang apa? Enakan nonton di TV. Karena kalau nonton di sana, pas di tribun utama motor lewat, habis motornya belok itu nggak kelihatan lagi, Pak. Ya, tapi kalau di TV itu sepanjang jalur kelihatan. Iya, kata dia, enakan nonton di TV. Tapi jamaah rahimakumullah, mungkin ada satu yang berbeda ketika ke sana. Itu berlomba-lomba pengen ngelihat ke sana. Ya, sirkuitnya bagus katanya, kemudian perlombaannya jarang-jarang, dia berlomba-lomba pengen ke sana. Mungkin dia tahu ada sesuatu yang menyenangkan di sana. Nah, perkaranya jamaah rahimakumullah, kenapa saf pertama ini nggak seperti sirkuit Mandalika? Wah, gitu ya. Kenapa nggak jadi kejaran gitu kan? Ternyata bisa jadi karena kita belum tahu apa keistimewaan saf pertama dan panggilan adzan. Kita belum tahu nih, makanya belum menjadi daya tarik buat kita untuk menghadiri masjid, ya, dan mendapatkan saf pertama. Yang di saf kedua protes, saya akan datang ke masjidnya pertama, cuman kenapa safnya dapat kedua? Nah, jamaah rahimakumullah, yang dimaksud saf pertama ini apa? Ya, jadi salah satu pendapat Syekh Utsaimin, beliau menyebutkan apa? Yang dimaksud saf pertama itu bukan sekedar saf yang pertamanya saja. Ini saf pertama jelas. Tapi termasuk di dalamnya orang yang bersegera datang ke masjid, ya, orang yang bersegera datang ke masjid walaupun mungkin akhirnya dia ada di saf kedua, saf ketiga, karena memang saf pertamanya ya segitu-gitunya. Ya kan, kalau misalnya pengen dapat saf pertama semua, ini Masjid Al-Awwal insyaallah panjangnya, lebarnya sampai mana? Ya, sampai mana lebarnya, Pak? Nembus terus gitu kan sampai sana. Jadi maknanya siapapun yang datang ke masjid pertama kali, dia berlomba-lomba untuk datang ke masjid, maka itu yang termasuk di keterangan ini. Ya, andai manusia tahu apa yang ada di saf pertama dan panggilan adzan, kemudian dia harus membayarnya, menembusnya dengan membeli undian atau dengan diundi, maka dia akan mengejarnya. Maka pertanyaan ketiga adalah, emang ada apa di saf pertama? Masya Allah, salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bunyinya seperti ini, kalimatnya mirip seperti Al-Quran, ya, menyebutkan apa? Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Itu kalau di Quran. Tapi di hadis ini Nabi menyampaikan apa? Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala saffil awal. Masya Allah. Ya, sesungguhnya Allah, innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikatnya, yusalluna, mereka bersolawat, mendoakan, memuliakan. Siapa yang dimuliakan? Ala saffil awal, orang yang berada di saf pertama. Masya Allah. Jadi disanjung oleh siapa? Halo, disanjung oleh siapa? Allah, malaikat. Didoakan sama siapa? Allah, malaikat. Masya Allah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala saffil awal atau as-sufufil awal. Masya Allah. Bayangkan jamaah rahimakumullah, kita doa minta sama Allah. Ini sekarang Allah yang muji-muji kita. Allah yang muji-muji kita. Masya Allah. Kalau Allah sudah muji kita, Allahu Akbar, Allah buka semua kebaikan-kebaikannya.
Allah buka semua kebaikan-kebaikannya. Mau dapat kebaikan Allah? Mau nggak dapat kebaikan Allah? Ayo kejar. Sab pertama, bersegera menuju masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan diperkuat dengan hadis satu lagi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazaluna qaumun, ya, atau la yazalu qaumun yata'akhkharun hatta yuakhirahumullah. Tidakkah atau tidaklah satu kelompok, satu kaum suka menunda-nunda urusan seruan Allah Subhanahu wa ta'ala hatta yuakhirahumullah, sampai nanti Allah akan mengakhirkan untuknya kebaikan-kebaikan. Ayo, yang pengen dapat kebaikan segera datangi yang pertama. Orang yang pertama itu sering dapat kebaikan-kebaikan. Karena kalau ditunda, maka Allah akan tunda kebaikan-kebaikan untuknya. Ya, ini sejalan dan selaras jamaah rahimakumullah, di mana kita diperintah oleh Allah untuk apa? Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Orang yang berlomba-lomba mengejar kebaikan itu, Masya Allah, dia pasti orang yang akan pertama kali mendapatkan kebaikan dan keberkahannya. Para sahabat, ada yang disebut dengan as-sabiqunal awwalun, orang yang pertama-tama masuk Islam. Masya Allah, itu mereka orang-orang yang dijamin masuk syurga. Karena kenapa? Pertama kali mereka masuk Islam. Pertama kali mereka masuk Islam. Masya Allah. Karenanya siapa yang menyegerakan kebaikan, maka kebaikannya akan segera datang kepada dia. Dan siapa yang menunda-nunda kebaikan, maka kebaikannya akan telat datang ke dia. Bahkan bisa jadi dia akan kehilangan kesempatan mendapatkan kebaikan. Karenanya kenapa taubat jangan ditunda? Khawatir nyawa segera lepas sementara kita belum sempat taubat. Mudah-mudahan jamaah rahimakumullah, ibadah Ramadan ini melatih kita untuk menajamkan pandangan mata kita, menajamkan pendengaran, bukan hanya pendengaran telinga kita, tapi pendengaran yang ada di hati kita, sehingga kita bila mudah untuk menyimak seruan Allah dan meringankan langkah kaki kita menuju panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada manfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.